Jangan lupa subscribe channel Rahmat Mardianto. Oke ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Mungkin yang belum tahu channelnya itu isinya apa, di channel saya itu banyak video-video tentang bangun membangun. Nah, di video kali ini saya akan bagikan proses plesteran ya. Mungkin di video-video sebelumnya juga saya sudah membagikan video tentang plester, pasang bata, pasang dinding, cara bikin kepalaan plesteran. Nanti kalian bisa cari-cari di video-video saya. Dan di sini seperti teman-teman lihat di belakang itu nanti area yang akan dikerjakan selanjutnya. Cuma nanti saya akan ke area yang lain dulu. Lagi ada proses plesteran dan semoga video yang tak upload ini ada manfaatnya ya teman-teman. Jadi pokoknya tetap lihat, tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen ya, supaya terus berkembang dan upload video-video yang semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini Pak Ratno sedang proses plester menggunakan plesteran instan. Dan bisa kalian lihat sekarang posisinya lagi digosok-gosok. Itu tujuannya supaya nanti itu plesteran itu nggak retak ya teman-teman. Jadi untuk mengantisipasi bata ringan yang diplester langsung tanpa dikamprot menggunakan plesteran instan, ini salah satu trik supaya plesteran itu nggak retak pada saat kering. Jadi kita harus gosok seperti itu supaya nanti pori-pori antar plesteran itu rapet dan akhirnya ya jadi ini bagus, nggak retak. Dan jangan lupa gunakan yang namanya jidar supaya nanti hasil plesteran itu lebih bagus dan rata. Kalau secara kecepatan, kita ngomongin kecepatan ya teman-teman, antara plester menggunakan semen atau plesteran instan seperti ini dibandingkan dengan pasir biasa dan semen hitam, itu relatif lebih cepat menggunakan plesteran instan, karena tentunya kita nggak perlu yang namanya ngayak pasir dan lain sebagainya yang berkaitan dengan material. Ya namanya juga instan, kita tinggal tambahkan air secukupnya, udah bisa langsung dipakai buat plester. Cuma memang kalau dari sisi harga, misalnya kita bandingkan per kilo plester instan dengan per kilo bahan yang terbuat dari semen biasa dan pasir, itu mungkin selisihnya sekitar 1.000 lah per kilogramnya teman-teman. Ya walaupun secara bahan material itu lebih mahal plesteran instan seperti ini, cuma pada saat proses pengerjaannya itu lebih cepat. Ya menurut saya itu tetap lebih pilih yang namanya plesteran instan seperti ini, karena kita dengan kecepatan pekerjaan, paling tidak pekerjaan selanjutnya itu akan lebih cepat dimulai karena kita tidak menunggu lama. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Cuma memang kalau mungkin di daerah-daerah yang agak jauh dari perkotaan, plesteran instan seperti ini memang jarang ditemukan di toko bangunan ya teman-teman. Ya jarang sih, saya juga kalau misalnya pulang ke rumah terus main ke toko bangunan, jarang banget yang namanya plesteran instan seperti ini. Paling mentok itu bata ringan sama lemnya untuk plesteran instan. Terus acian dari mortar itu susah ditemukan kalau di daerahku ya, atau kalau di daerah kalian. Oke, ini prosesnya udah selesai. Pak Ratno udah teriak-teriak, udah seneng banget karena mungkin dari awal saya video kalau tak rangkum jadi paling 10 menit sampai 8 menit. Tapi realitasnya untuk memplester dinding dengan luasan ini kan kira-kira kita bisa hitung tingginya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bata ringan, itu berarti sekitar 1,6 meter dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 6 4,2 kali 1,5 meter, kurang lebih paling 40 menit selesai pengerjaannya ya. Kan cepet banget teman-teman. Cuma memang untuk sisi atas itu ditinggal karena nantinya dia harus menyiapkan perancah dulu atau scaffolding dulu untuk plester dinding sebelah atasnya.
Dan jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen supaya kita itu terus bisa upload video-video tentang kegiatan di proyek, dan semoga video yang kita upload itu ada manfaatnya untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada. Terus kalau misalnya punya kritik dan saran atau pengalaman-pengalaman dalam bidang plesteran seperti ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Tentunya ya kritik-kritik yang membangun. Intinya kita satu perguruan, satu bidang. Kalau bisa kita ya bertukar pikiran, jangan saling menghujat, jangan saling menjelek-jelekan. Karena tentunya di masing-masing tempat, di masing-masing tukang atau teman-teman pasti beda cara. Ini kita hanya tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud minteri. Intinya kita ingin berbagi berdasarkan pengalaman atau berdasarkan yang sering kita lakukan di proyek ya teman-teman. Nih, tuh bisa kalian lihat, nanti tak zoom dari awal prosesnya seperti apa, terus hasilnya seperti apa. Nanti kita akan cek hasil plesteran dari Pak Ratno. Dia selalu menggunakan yang namanya jidar, jadi tentunya hasilnya itu lebih rata. Sudah, kita mau cek dulu, udah selesai. Sekarang kita cek untuk teman-teman. pendataran aja. Nih, bisa teman-teman lihat hasilnya itu sama sekali nggak ada yang namanya gelombang. Ini kita cek secara horizontal. Coba kita lihat posisi miring atau diagonal. Oke, mungkin ini nggak begitu kelihatan ya teman-teman. Tapi tentunya ini sebagai contoh, kalau di proyek itu setelah diplester pasti ada yang namanya pengecekan seperti ini. Oke, bagus. Sekarang yang vertikal Pak Ratno. Yang berdiri. Hasilnya seperti apa? Berdiri. Edan bos. Edan. Nih bisa teman-teman lihat nih. Hasilnya luar biasa sekali. Diagonal, vertikal, horizontal. Jos. Tangan ini Pak. Mantap. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang komentar, wah nanti gelodak, nanti gelombang, kalau di proyek besar, terutama di kontraktor-kontraktor plat merah, misalnya PP, Waskita, semua proses itu diawasi, hasil diawasi, material diawasi. Jadi nggak sembarangan. Dan ini udah lama banget Pak Ratno. Dari tahun berapa Pak? 98 itu udah nukang kan. 98 udah nukang. 2005 itu udah ikut PTPP kan. 2005 udah PP. Udah ikut PTPP, jadi udah puluhan tahun ikut PTPP. Ya. Nah, dia berarti sudah hafal banget pola pekerjaan atau standar mutu dari PTPP itu seperti apa. Yang paling rewel itu rata-rata kalau plesteran itu kenapa? Apa misalnya nggak lurus atau apa atau gimana? Kalau hebelnya basah, kalau musim hujan kan biasanya ditumpuk itu di luar, kehujanan itu lengketnya susah karena nggak langsung nyerep, ininya udah basah itu kalau digaruk pakai itu rontok. Tapi kalau yang kering begini normal cepat meresep itu enak. Ya itu kendalanya cuma kalau hebel basah aja. Kalau hebel kering nggak masalah. Cuma itu. Dari tahun berapa tadi 2005 sampai dengan sekarang, hal apa yang paling dikomplain sama PP atau pelaksana PP dari segi kualitas Pak? Maunya seperti apa? Ya kalau komplain sih kayaknya kalau kita kerjanya udah biasa begini kayaknya udah nggak ada yang komplain. Jadi cuma kalau yang penting kan kita kerjanya standar, kalau yang kelihatan di sudutan itu jangan bengkok, lurus gitu. Biasanya ya pelaksana udah mau. Nanti pelaksana juga ngecek, oh ini udah bagus, udah lurus gitu. Nggak ada yang komplain. Dari pemakaian material misalnya Pak, kita misalnya sembarangan material ditaruh, dibuka sembarangan, nggak dihabisin, pernah dimarahin? Oh kalau begitu, kalau ketahuan itu pasti ngomel. Masanya itu kan material harganya mahal-mahal. Kalau yang serba instan itu harganya mahal bro. Kalau ini satu sak plesteran ini dibeliin semen itu udah dapet. Jadi harganya lebih mahal. Jadi kalau pemakaian itu harus ya istilahnya jangan semena-mena buang-buang material tuh enggak sembarangan. Oke, jadi gitu ya teman-teman, kerja di proyek itu mulai dari pemakaian material, terus kualitas proses semua diawasi, nggak ada yang sembarangan. Ya ini nanti kan ini dibersihin lagi, malah dipakai digeser atasnya nih. Jadi dialasin triplek ini kan biar nggak
nggak campur ya. Nanti masih bisa dipakai lagi nih buat atasnya itu. Nanti buat atasnya. Nanti ini dibersihin buat yang atas itu. Karena kita udah hampir jam 5 ini kayaknya udah mau istirahat dulu. Nanti setelah lembur itu dilanjut atasnya. Terus saya mau tanya Pak Ratno, per hari itu misalnya kita melester dinding sebagai acuan, itu kira-kira dapat berapa meter persegi? Kalau sehari itu, kalau dari pagi sampai sore sehari itu ya normal jam 8, jam 4 tuh minimal 30-40 meter dapat, gampang tuh. Itu harus dapat ya? Harus dapat. Targetnya berarti segitu kurang lebih ya? 30-40 meter tuh harus dapat. Oke, kita tutup saja Pak Ratno karena kita juga udah mau istirahat. Sekarang tutup dan kasih pesan ke teman-teman khususnya untuk pemula, kira-kira tips dan trik supaya kita bisa memplaster dengan hasil yang bagus. Ya kalau trik-triknya ya kayaknya seperti ini aja, kayaknya nggak lain-lain. Yang penting pakai reskam, adukan encer, mainnya seperti itu. Oke, salam-salam. Oke, selamat sore. Kita break dulu sementara, nanti kita bisa bertemu lagi nanti setelah lembur. Oke. Oke.